Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para muhibbin, para pencipta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran hadis Babul Hadis atau Tanqihul Qaul. Sebelumnya kita mulai dengan mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah, khususan di alif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain. Amin. Al-babut tsalitsu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga pada menerangkan masalah keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim, tidak ada dari seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba syaitanu, terkecuali hancur syaitan itu, kama yadzubur rasasu, sebagaimana hancurnya timah alam nari, atas terkena api. Di dalam kita baca di dalam kitab Tanqihul Qaulnya, qala Ibnu Mas'ud, telah berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata Ibnu Mas'ud, syaitanul mukmini mahzulun, syaitan orang mukmin itu kurus-kurus. Jadi syaitan ini bisa berjalan-jalan bertemuan dengan kawan-kawannya. Ada syaitan yang lain lamak-lamak, gemuk-gemuk, bertemuan lawan syaitan orang mukminin kurus-kurus. Kenapa jadi kurus? Qala tujini bi dzikrillah ta'ala. Wa qala Qais bin al-Hajjaj, telah berkata Qais bin al-Hajjaj, qala li syaitani, telah berkata kepadaku, ujar Qais bin al-Hajjaj, oleh syaitan, ujar syaitan, dakhalatu fika wa ana mithlul jazuri, ujar syaitan, ketika aku masuk padamu dan aku waktu masuk kepadamu itu mislul jazuri, yaitu seumpama unta. Jadi ujar syaitan, wahai Qais bin al-Hajjaj, ulun dahulu masuk ke tubuh pian ini, awak ulun tuh ganal benar na kayak unta, lamak ganal ulun na kayak unta ganalnya. Wa ana al-an mislul usfuri, dan tetapi aku sekarang ini adalah hanya seumpama burung, halus benar nah kayak burung aja lagi. Qultu wa limadzalika, jadi ujar Qais bin al-Hajjaj, aku berkata, kenapa menjadi seperti itu? Qala, jawab syaitan, tuzini bi dzikrillahi ta'ala, karena kamu menyakiti aku dengan
zikrullah ta'ala, dengan membaca bismillah. Sidin bila hendak makan baca bismillah, sidin bila hendak minum baca bismillah. Nah, oleh karena itu syaitan yang ada di wadah sidin kurus, karena kita manusia ini ada syaitan. Ada syaitan, setiap manusia ini ada syaitan yang mengganggu, empat makan, empat minum. Jadi jangan kadang baca bismillah, anak makan, anak minum. Kalau perlu setiap kali suapan baca bismillah. Setiap kali menyuap baca bismillah, setiap kali menyuap baca bismillah. Barangkali kita pertama baca bismillah, nanti kita lupa kepada Allah di suapan yang lain. Jadi oleh karena itu malah bagus kita baca bismillah itu setiap kali suapan, baca bismillah. Setiap kali minum baca bismillah, supaya syaitan kada kau mau umpat makan lawan kita, kada kau mau umpati makan, kada kau mau umpati minum. Nah, ini orang mukmin ini. Bilanya makan, bilanya minum baca bismillah. Oleh karena itu syaitannya orang-orang mukmin ini kurus-kurus. Nah, ini lagi di dalam hadis yang lain, di dalam kitab-kitab lain diterangkan kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta aina qisul barakah. Tiap-tiap perkara yang hal keadaannya yaitu keadaan perkara yang baik, yang kada dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, kurang berkahnya. Jadi tiap perkara yang baik, yang bagus, bila kada dimulai dengan membaca bismillah, kurang berkahnya. Jadi jangan kada baca bismillah. Tapi kalau yang maksiat, yang kotor, jangan baca bismillah. Tempat-tempat maksiat, pas kebetulan liwat di tempat di lokasi orang menyawang ayam, jangan berbismillah masuk situ. Orang hendak berjudi, jangan berbismillah juga. Itu suatu perkara yang tidak bagus. Pokoknya sesuatu pekerjaan, sesuatu hal yang tidak baik, jangan berbismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala kiramal katibin ayaktubu fi diwanihi 400 hasanatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim, tidak ada dari seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim illa terkecuali amarallahu ta'ala kiramal katibin, telah memerintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat kiramal katibin, kepada para malaikat pencatat amal baik, ayakutubu, agar mereka menulis, agar malaikat menulis fi diwanihi, pada catatan, pada buku catatannya, 400 hasanatin, yaitu 400 kebaikan. Nah, bagus benar. Jadi kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka kita ditulis di buku catatan oleh malaikat kiramal katibin, orang yang mendapat kebaikan 400 kebaikan. Nah, anak makan baca bismillah, anak minum baca bismillah. Sampai-sampai apa? Nah, sampai-sampai orang yang hendak badua lagi bini, orang hendak badua lagi bini, sunnah baca bismillahirrahmanirrahim supaya jangan diumpati syaitan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dalam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim,
Barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim marratan sekali, lam yabqa min dzunubihi dzarratan, niscaya tidak tersisa daripada dosa-dosanya walau sekecil atom yang tidak terbagi-bagi, yang tidak dapat terbagi-bagi. Jadi bila orang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka tidak tersisa lagi daripada dosa-dosanya walau sekecil atom yang tidak dapat terbagi-bagi. Artinya kada ada bersisa lagi, habis dibuangnya kan semua dosa-dosa. Kemarin sudah dipelajari yang dimaksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Kalau habis dosa-dosa kecil kita, bisa dosa kecil ibu bapak kita, bisa dosa kecil lagi ahli keluarga kita, bisa lagi dosa-dosa kecil yaitu ahli jiran kita. Nah, ini untungnya orang ada mempunyai anak yang soleh, yang alim, mempunyai saudara yang soleh, yang alim, mempunyai ahli keluarga yang soleh, yang alim, orang mempunyai jiran yang alim, yang soleh. Nah, inilah keuntungannya. Dosa-dosa kita bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah zikirnya. Nah, ini wali saman ketujuh sidin bakawan lawan orang alim, lawan orang nang soleh-soleha, lawan orang nang soleh-soleh ketujuh wali saman ini. Ini pemanfaatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillah fajawwada ta'ziman lillahi, barang siapa menulis bismillah fajawwada lalu diindahinya, ta'ziman lillahi, inya mengindahi tulisan bismillah tadi, ta'ziman lillahi karena mengagungkan Allah, ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhir, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepadanya akan sesuatu yang telah terdahulu daripada dosanya dan sesuatu dosa yang terkemudian. Nah, jadi bila orang menulis bismillahirrahmanirrahim, diindahinya tulisan itu, bagus tulisannya, pakai cat yang paling mahal, kalau perlu catnya tuh cat yang paling mahal tuh cat emas. Tulisannya bilang indah, bagus benar, baik tulisannya itu dengan khat tashi atau dengan khat rek'ah atau dengan khat sulus atau dengan khat diwani atau dengan khat kopi, terserah. Ulun kada bisa guru yang menulis misalnya nih dengan khat sulus, diwani, kopi, kada bisa. Tapi bisa ya ulun memakai laptop, memakai komputer, di situ banyak aplikasinya. Tinggal memeceknya lagi, tinggal mengenakannya lagi di aplikasinya. Bentuk yang mana, bentuk kopi keluar, tulisannya menjadi hard copy. Kalau deklek ini tulisannya hard solos menjadi hard solos, terserah. Pakai laptop, pakai komputer menulisnya boleh, dengan seindah-indahnya boleh. Nah, sama baik tulisannya menulis dengan tangan atau menulis misalnya dengan laptop, dengan komputer, atau menulis misalnya dengan HP. Dengan HP kan kita HP wah ini modern, kita tulis bismillahirrahmanirrahim, kita kirim kita upload, kirim ke kawan-kawan. Sama umumnya dengan tulisan nih, kayak apa aja tulisan, nulis di mana aja. Nah, jadi siapa menulis bismillah tadi lalu diindahinya tulisannya tadi semata-mata niatnya karena Allah, karena mengagungkan Allah, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosanya yang terkemudian. Alhamdulillah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim. Idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim. Ujar Rasulullah, jika menulis salah seorang kalian dengan bismillahirrahmanirrahim, falyamudda ar-rahman, maka hendaklah memanjangkan kalimat ar-rahman. Memnya itu dipanjangkan. Memnya itu 2 harkat di dalam tajwid. Memnya ini ar-rahman, 2 harkat di situ, matnya mat asli. Panjangkan memnya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi langit itu bil kawakibi, dengan beberapa bintang. Nah, jadi ujar Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menghiasi langit itu bil kawakibi, dengan bintang-bintang. Ada bulannya, ada bintang-bintang, bermacam-macam bintangnya. Kan indah langitnya tadi. Wa zayyanal malaikata bi Jibril, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi para malaikat itu dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu adalah merupakan hiasan dari sekalian malaikat. Wa zayyanal jannata bil huri, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi surga dengan hor, dengan bidadari. Jadi bidadari itu adalah hiasan surga. Hiasan surga. Bidadari kita nak masuk surganya, Pak. Misalnya orang itu 2 laki bini masuk surga, wah itu laksanakan sang raja dan sang ratunya. Sedangkan ini bidadari ini semua itu menjadi dayang bagi kita. Wah, itu hiasan bagi. Karena itu hiasan. Jadi wazayyana al-jannata bil huri, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi surga itu bil huri, dengan bidadari wal qusuri, dan dengan istana-istana. Jadi ada bidadari dan ada istana di sana. Indah banget di surga itu, ada istana. Wa zayyanal anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi para nabi-nabi itu adalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kitab lain, di dalam kitab Ad-Durrul Farid, Rasulullah ini adalah laksanakan pengantinnya dari sekalian rasul. Jadi hiasan dari seluruh rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cantik, kurang cantik tanpa Rasulullah. Kiranya separuh pembelajarannya dulu kita. Nanti kita masalah faedah, keutamaan, keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim kita lanjut lagi di episode berikutnya. Coba sampai di sini aja dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.